Warga Ukraina terus berjatuhan akibat presidennya. Zelensky minta tambahan bantuan di hadapan Kongres Amerika Serikat. Hurrah! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta tambahan bantuan dari negara-negara barat, sedangkan Presiden Putin menyebut operasi militer khususnya sesuai rencana. Dalam pidatonya kepada Kongres Amerika Serikat melalui tautan video, Presiden Zelensky meminta sanksi yang lebih keras terhadap Rusia dan lebih banyak senjata untuk membantu negaranya, mengulangi permintaan untuk zona larangan terbang di atas Ukraina, sesuatu yang dikhawatirkan Barat akan memburuk konflik. Zelensky mengatakan, dalam masa tergelap bagi negara kami untuk seluruh Eropa, saya meminta Anda untuk berbuat lebih banyak, ungkapnya, yang menunjukkan klip video untuk menarik simpati Barat hingga Amerika. Atas permintaan Presiden Ukraina, Washington akan membantu Ukraina memperoleh tambahan sistem rudal jarak jauh anti pesawat saat Barat mendukung pemerintahannya yang masih mengharapkan solusi diplomatik, namun hal itu belum jelas. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu mengatakan dia siap untuk membahas status netral untuk Ukraina, tetapi apa yang dia sebut operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denasifikasi negara itu berjalan sesuai rencana, dibenarkan oleh kebutuhan untuk menegakkan keamanan Rusia. Ukraina dan Barat mengatakan Moskow melakukan serangan tanpa alasan, namun itu bukanlah omong kosong. Pasukan Kremlin terus membombardir kota-kota yang terkepung, termasuk intensif di ibu kota Kiev. Seiring dengan lebih dari 3 juta orang Ukraina telah melarikan diri dan ratusan orang sudah dihabisi akibat dari kelalaian presidennya sendiri. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev mengatakan pasukan Rusia masih berjaga-jaga di sana. Sementara itu, di Pelabuhan Selatan Mariupol yang terkepung, Dewan Kota mengatakan pasukan Rusia mengebom sebuah teater tempat warga sipil berlindung. Jumlah korban tidak diketahui, namun dengan tegas Kementerian Pertahanan Rusia membantah telah melakukan serangan udara terhadap teater tersebut. Reuters tidak dapat memverifikasi informasi tersebut secara independen. Di Kiev, Wali Kota Vitaly Klitschko mengatakan penembakan Rusia menyebabkan kebakaran dan rusak rumah-rumah pribadi dan juga saluran gas di sana pada Rabu malam setelah rentetan serangan dini hari, namun tidak diketahui pastinya. Untuk diketahui, Ukraina mengatakan sekitar 20.000 orang telah melarikan diri dari pengepungan Mariupol dengan mobil, tetapi ratusan ribu masih terjebak di bawah pemboman tanpa panas listrik atau air. Kini lebih dari 3 juta pengungsi telah meninggalkan Ukraina ke negara lain. Hingga saat ini, Presiden Zelensky masih belum memutuskan untuk melakukan perdamaian dengan Rusia. Ancaman mengerikan pemimpin Muslim Chechnya ke Ukraina, menyerah atau habis. Pemimpin Muslim Chechnya Ramzan Kadyrov yang merupakan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan ancaman mengerikan untuk pasukan Ukraina yang sedang diperangi. Dia mendesak pasukan Kiev untuk menyerah atau akan dihabisi. Kadyrov pada hari Senin mengatakan dia berada di Ukraina dengan pasukan Rusia. Dia mendokumentasikan penampilannya dalam sebuah video yang diunggah di Telegram. Dalam video itu terlihat melihat sebuah rencana dengan pasukan di ruangan yang katanya direkam di Hotomel, sebuah lapangan terbang dekat Kiev di Ukraina yang direbut pasukan Rusia dalam beberapa hari pertama serangan mereka. Namun video Kadyrov itu belum bisa diverifikasi secara independen. Satu hari kami berada sekitar 20 km dari Anda, Nazi Kiev, dan sekarang kami bahkan lebih dekat, katanya. Pasukan Ukraina menyerah atau Anda akan habis, ujarnya seperti dikutip The Mirror Selasa 15 Maret. Dia bersumpah
untuk menunjukkan kepada Ukraina bahwa praktek Rusia mengajarkan peperangan lebih baik daripada teori asing dan rekomendasi dari para penasihat militer. Laporan menunjukkan bahwa tentara Chechnya dapat memainkan peran penting dalam membantu Rusia untuk menguasai ibu kota Ukraina, Kiev, dengan tentara bayaran dari Wagner Group Rusia. Media Rusia Today, mengutip ucapan Kadyrov yang menyebut tentara Ukraina lari ketakutan melihat tentara Chechnya, anggota Angkatan Bersenjata Ukraina dan Batalion Nasional yang selalu membual tentang keberanian mereka melarikan diri ketika mereka melihat pertempuran Chechnya meninggalkan senjata berat dan peralatan militer. Koordinasi militer penuh, penempatan pasukan yang tepat, dan serangan yang menentukan, hanya itu yang kami butuhkan. Kami harus menyelesaikan apa yang kami mulai dan melakukannya dengan cepat. Karena Ukraina telah 2 kali menolak untuk bernegosiasi. Kami harus mengubah taktik, itu akan meyakinkan mereka. Tewas dibunuh Ukraina, Jenderal Perang Negeri Islam muncul hidup-hidup. Di tengah situasi yang terdesak oleh gempuran militer Rusia dalam operasi khusus militer Ukraina ternyata semakin getol memproduksi informasi bohong. Kali ini, korban informasi bohong militer Ukraina bukan sembarang orang, tapi salah satu panglima perang asal negeri Islam Chechnya, Mayor Jenderal Sarif Delimkhanov. Maijen Sarif Delimkhanov ramai dikabarkan tewas oleh media Ukraina dalam pertempuran sengit melawan militer Ukraina. Namun ternyata beberapa saat setelah berita kematian itu beredar, sang jenderal berjanggut tebal itu muncul dalam sebuah rekaman video singkat. Dalam video itu, Maijen Sarif Delimkhanov terlihat sehat-sehat saja, tetap hidup tanpa ada luka sedikit pun. Di rekaman video itu, Maijen Sarif Delimkhanov tersenyum sambil menyapa dia bersama dengan Komandan Omon Ahmad Grozny dari RFFF-SVNG Ansor Bisaev. Selain rekaman video, pihak Chechnya melalui Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Luar Negeri, Pers dan Informasi Ahmed Dudayev juga membantah informasi kematian Maijen Sarif Delimkhanov. Informasi palsu sekali lagi telah beredar secara online. Kali ini tentang kematian Kepala Garda Nasional untuk Republik Chechnya, saudara kita yang terkasih Sarif Delimkhanov. Seperti yang Anda lihat, dia dalam kondisi yang sehat dan sempurna dan dalam suasana hati yang terbaik. Allahu Akbar, kata Ahmed Dudayev dilansir Viva Militer dari akun media sosialnya. Informasi palsu tentang kematian dari pasukan Chechnya bukan kali ini saja disiarkan militer Ukraina. Sebelumnya, Ahmad Kazif Kadyrov Magomed Tusaev, komandan resimen bermotor khusus ke-141 dari Garda Nasional Federasi Rusia, juga dikabarkan meregang nyawa dalam pertempuran.